Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya kita sebagai warga negara Indonesia dalam beberapa hari kebelakang telah merayakan dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sebuah nikmat yang sangat indah, sebuah nikmat yang patut kita mensyukurinya, sebuah nikmat yang membuat kita bisa hidup dalam alam kemerdekaan saat ini. Sahabat-sahabat, lalu apa sih sebenarnya makna kemerdekaan dan nasionalisme dalam Islam? Sahabat-sahabat, pada hari Rabu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2022, warga Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Sekali lagi, sepatutnya hari kemerdekaan ini menjadi momentum bagi setiap warga, dalam hal ini umat Muslim, untuk kembali merenungi makna kemerdekaan dan nasionalisme dalam Islam. Sahabat-sahabat, makna kemerdekaan atau hurriyah yang diartikan sebagai kemerdekaan jiwa, rohani, fisik, sehingga seseorang tidak terbelenggu dalam ketakutan apalagi pemaksaan. Kita wajib menyadari bahwa kemerdekaan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang wajib bersyukur dan mensyukurinya, karena dengan nikmat kemerdekaan itulah seseorang hidup sejahtera, rohani dan jasmani. Hurriyah justru menjadi syarat ketika melaksanakan ibadah seperti sholat dan haji. Sebab tanpa kemerdekaan sahabat-sahabat atau hurriyah, maka tidak ada ketenangan dalam ibadah. Untuk menyikapi kemerdekaan, Islam mengingatkan agar kita membingkainya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Di antaranya ialah dengan meningkatkan akhlakul karimah sahabat-sahabat, atau akhlak yang mulia. Misalnya tetap menghargai hak dan kewajiban sesama umat, sama manusia, termasuk hak-hak makhluk lainnya. Selain itu juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang, tidak menunjukkan sikap monopoli, rakus, menindas, dan lain sebagainya. Justru kemerdekaan tersebut harus dimaknai sebagai hijrah sahabat-sahabat untuk kemajuan bersama, meninggalkan sifat keterbelengguan untuk merdeka, tetapi tetap dalam batas nilai-nilai akhlakul karimah, beradab, saling menghargai sesama, dan sebagainya. Sahabat-sahabat, bicara nasionalisme dan pengejawantahannya, Allah Subhanahu wa taala menitikkan kepada kita bumi ini dan isinya kepada hamba-hambanya. Tentu dimaksudnya agar dikelola dengan baik, adil dan produktif. Sikap melindungi, mencintai, mengelola dengan baik sebenarnya merupakan bagian dari sikap nasionalisme. Sehingga nasionalisme harus dimaknai sebagai suatu sikap pembelaan pada negeri yang sudah Allah titipkan pada kita untuk dikelola dan ditata dengan penuh rasa tanggung jawab, sahabat-sahabat. Dan kita tidak boleh merasa lebih menguasai, lebih memiliki, sehingga muncul sifat serakah, arogan, tamak, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk memiliki dan mempertahankan. Sahabat-sahabat, adakah itu dalam diri kita sebuah penindasan? Kalau ada dalam diri kita sebuah penindasan, berarti kita bermental feodal. Atau ketika kita masih berada dalam penindasan, berarti kita secara hakiki belum bebas dan merdeka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa beliau berdoa untuk kemakmuran dan keamanan negerinya. Artinya, kita diajarkan untuk menyayangi bumi
di mana kita berada, negeri di mana kita hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir, dan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam surat At-Taubah ayat 122 dan surat Ali Imran ayat 200, makna yang tersirat dari dua surat ini yaitu bahwa sikap pembelaan, mengawal negara, serta mewakilinya merupakan hal yang penting, misalnya dengan meningkatkan kualitas masyarakat. So, sahabat-sahabat, nasionalisme harus diartikan sebagai sikap patriotisme untuk menaikkan martabat suatu negeri dan penduduknya agar tidak berada di dalam penjajahan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Sahabat-sahabat, dari channel saya, channel Kang Buadi, dalam momen ini ikut berbahagia dan menyampaikan selamat merdeka. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.